Bismillahirrohmanirrohim. Bersama saya Ibu Tia. Apa kabar kalian semua? Insya Allah kalian semua sehat selalu. Di video kali ini Ibu bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, Ibu ingatkan kembali tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat ada 4, yaitu 1. Operasi perkalian, yang kedua operasi pembagian, 3. Operasi penjumlahan, dan operasi pengurangan. Untuk operasi perkalian, kalian bisa lihat tabel yang berwarna kuning ini. Di sini ada positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, di sini dari tabel yang berwarna kuning ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perkalian dua tanda yang sama, baik tanda positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, maka hasilnya itu pasti positif. Sedangkan perkalian dua tanda yang berbeda, baik tanda positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya itu pasti negatif. Biar lebih paham lagi, kita lihat dalam bentuk angka ini 3 kali 2. Karena sama-sama positif, maka hasilnya itu pasti positif, yaitu 6. Negatif 3 kali negatif 2. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya itu pasti positif, yaitu 6. Sedangkan yang ketiga ini 3 kali negatif 2. Karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya pasti negatif. 3 kali 2, 6. Jadi jawabannya negatif 6. Yang keempat, negatif 3 kali 2. Karena kedua tanda ini berbeda, maka hasilnya pasti negatif. 3 kali 2, 6. Jadi jawabannya negatif 6. Situ ya. Sedangkan kita lihat untuk pembagian. Untuk pembagian ini positif kali bagi positif, hasilnya positif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Intinya kita bisa lihat, ambil kesimpulan di sini bahwa pembagian dua bilangan dengan tanda yang sama, baik tanda positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, maka hasilnya itu pasti positif. Sedangkan pembagian dua tanda yang berbeda, baik tanda positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif, maka hasilnya itu pasti negatif. Biar lebih paham, kita langsung dalam bentuk angka. Di sini 6 bagi 2. Karena sama-sama positif, maka hasilnya itu pasti positif, yaitu 3. Negatif 6 bagi negatif 2. Karena kedua tanda bilangan ini memiliki tanda yang sama, maka hasilnya itu pasti positif, yaitu 3. Sedangkan yang ketiga ini 6 bagi negatif 2. Karena di sini memiliki dua tanda yang berbeda, jadi hasilnya pasti negatif. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya negatif 3. Selanjutnya negatif 6 bagi 2. Karena memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya pasti negatif. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya negatif 3. Selanjutnya bisa lihat lagi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan.
Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini, kalian bisa lihat contoh yang pertama ini 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Yang kedua, kalian bisa lihat negatif 7 kurang 3 sama dengan negatif 10. Kalian bisa lihat catatannya yang di sini yang berwarna. Jika tandanya sama, maka caranya adalah dengan menjumlahkan angkanya dan tandanya disesuaikan. Jadi karena di sini 5 tambah 4 sama-sama tandanya sama yaitu positif, maka kedua bilangan ini langsung dijumlahkan. 5 tambah 4 sama dengan 9. Tanda disesuaikan karena kedua bilangan ini sama-sama positif, maka jawabannya pasti positif. Jadi positif 9 seperti itu. Contoh yang kedua, negatif 7 kurang negatif 3. Karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang sama, maka kedua bilangan ini dijumlahkan. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Tanda disesuaikan karena kedua tanda ini negatif, maka hasilnya itu pasti negatif. Jadi jawabannya negatif 10. Selanjutnya contoh yang berikut ini kita lihat dulu catatan yang diwarna ini. Jika kedua tandanya berbeda, maka angka yang besar kurangi angka yang kecil dan tanda mengikuti angka yang besar. Contoh, negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Di sini karena memiliki dua tanda yang berbeda, maka bilangan yang besar kurangi yang kecil. Jadi yang besar sini 8, yang kecil 4. 8 kurang 4, 4. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Jadi bilangan besarnya 8. Tandanya apa? Tandanya negatif, maka jawabannya negatif 4. Yang berikut 7 kurang 12. 7-nya positif, 12-nya negatif. Jadi di sini kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, maka bilangan yang besar 12 dikurangi dengan bilangan yang kecil 7. Hasilnya 5. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Jadi karena bilangan besarnya 12, tandanya negatif, maka jawabannya negatif 5. Seperti itu. Selanjutnya, jika kedua tanda berdekatan sama, maksudnya jika kedua tanda berdekatan, maka kita rubah dulu tanda dengan cara mengalihkan kedua tanda tersebut. Jadi contoh seperti ini ya. 6 tambah negatif 9. Jadi kedua tanda yang berdekatan artinya di sini ada tanda tambah, kemudian ini tanda negatif atau tanda kurang. Nah, kalau dia berdekatan seperti ini, maka kita rubah dulu dengan cara mengalihkan kedua tanda ini. Jadi kalau mengalihkan, maka kita kembali lagi pada tabel perkalian tadi ya. Untuk tabel perkalian kita lihat karena di sini positif kali negatif, jadi kita lihat di poin 3 sini positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi yang awalnya 6 tambah negatif 9 menjadi 6 kurang 9. Kurang karena di sini tadi positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi 6 kurang 9, hasilnya negatif 3. Selanjutnya bisa lihat lagi contoh yang kedua ini. Negatif 2 kurang negatif 7. Jadi tanda yang berdekatan yaitu negatif kurang, di sini juga negatif juga atau kurang juga, sama-sama. Kedua tanda ini berdekatan, maka kita rubah dulu menjadi satu tanda dengan cara mengalihkan. Nah, jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi awalnya negatif 2 kurang negatif 7 menjadi negatif 2 tambah 7. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 2 tambah 7 sama dengan 5.
Sekarang Ibu akan bahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Dan yang pertama di sini yang Ibu bahas yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sifat komutatif ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi untuk operasi penjumlahan ini sama dengan A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan yang perkalian A kali B itu sama dengan B kali A. Kita lihat contohnya. 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5. 5 tambah 8 13, 8 tambah 5 pun 13. Contoh yang selanjutnya. 5 kali 8 itu sama dengan 8 kali 5. 5 kali 8 40, 8 kali 5 pun 40. Jadi inilah sifat komutatif yang berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya Ibu bahas sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sifat asosiatif ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, untuk operasi penjumlahan di sini A tambah B ditambah dengan C. Itu hasilnya sama dengan A tambah B ditambah C. Dan untuk operasi perkalian A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Kita coba langsung dalam bentuk angka. Di sini 4 tambah 2 tambah 5. 4 tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 4 tambah 2 tambah 5. 4 tambah 2 6 ditambah 5 11. 4 tambah 2 tambah 5 7. Jadi 4 tambah 7 11. Perhatikan contoh selanjutnya untuk operasi perkaliannya. Ini 4 kali 2 dikali 5 sama dengan 4 kali 2 kali 5. 4 kali 2 8 dikali 5 40. 4 kali 2 kali 5 10. 4 kali 10 40. Selanjutnya Ibu bahas sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Untuk sifat distributif ini berlaku operasi perkalian terhadap penjumlahan dan operasi perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan di sini bisa dilihat A kali B tambah C itu sama dengan A kali B tambah B kali C. Sedangkan untuk yang perkaliannya A kali B kurang C itu sama dengan A kali B kurang A kali C. Biar lebih jelas kita langsung dalam bentuk angka. Contohnya ini 2 kali 4 tambah 5 itu sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jadi yang sebelah kirinya ini 2, 9 didapat dari 4 tambah 5 jadi sama dengan 9. 2 kali 9 18. Sebelah di sini 2 kali 4 8 tambah 2 kali 5 10. Jadi 8 ditambah 10 18. Contoh untuk operasi perkalian terhadap pengurangan. Di sini 4
2 kali 4 kurang 3. Itu sama dengan 2 kali 4 kurang 2 kali 3. Di sini 2 kali 4 kurang 3, 1. Jadi 2 kali 1, 2. Sedangkan yang sebelah sini 2 kali 4, 8. Kurang 2 kali 3, 6. Jadi sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2. Sekarang Ibu bahas yang keempat. Ini untuk yang keempat, unsur identitas. Unsur identitas ini untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Karena A tambah 0, A, 0 tambah A juga A. Artinya bahwa bilangan berapapun jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Atau benda apapun jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya benda itu sendiri. Nah, untuk unsur identitas yang kedua ini, untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Jadi, A kali 1 sama dengan 1 kali A. A kali 1 sama dengan A. 1 kali A sama dengan A. Artinya bahwa bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Atau benda apapun itu jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya benda itu sendiri. Kita langsung saja contoh. 25 tambah 0 sama dengan 0 tambah 25. 25 tambah 0, 25. 0 tambah 25 juga 25. Seperti itu ya untuk unsur identitas penjumlahan. Nah, untuk perkalian di sini bisa dilihat unsur identitasnya 25 kali 1 sama dengan 1 kali 25. 25 kali 1, 25. 1 kali 25 juga 25. Sampai di sini dulu videonya ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya.